Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afran Madalubis. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan matematika di Universitas Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya akan melakukan uji kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Bahan yang kita perlukan adalah bahan pertama yang kita gunakan adalah tomat, roti, pepaya, air, betadin, sendok, dan tisu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan melarutkan beberapa bahan makanan menggunakan air. Setelah bahan makanan dihaluskan, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan bahan iodin atau betadin kepada makanan. Lalu diaduk menggunakan sendok. Setelah diaduk, cermati reaksi apa yang terjadi. Pada bahan makanan tomat, tidak terdapat perubahan apapun atau warna tetap berwarna kuning kecoklatan, yang tidak menandakan tidak adanya kandungan karbohidrat pada tomat. Berikutnya pada roti, terjadi perubahan warna menjadi warna biru kehitaman atau warna keunguan yang menandakan bahwa roti mengandung karbohidrat. Yang terakhir pada pepaya, tidak terjadi perubahan warna apapun, warna tetap warna kuning kecoklatan yang menandakan bahwa pepaya tidak mengandung karbohidrat. Amilum jika diberi larutan iodin atau betadin akan mengubah warna makanan menjadi warna ungu, dan warna kuning kecoklatan merupakan warna dari betadin itu sendiri. Inilah hasil uji kandungan karbohidrat pada makanan. Perkenalkan, nama saya Fraswindi Ninggolan. Di sini saya akan mencoba melakukan percobaan untuk uji kandungan karbohidrat pada beberapa bahan makanan. Beberapa alat dan bahan yang perlu kita gunakan adalah ada beras, nasi, pisang, dan kentang. Langkah pengujiannya adalah, pertama kita akan meneteskan betadin kepada bahan makanan. Saya akan meneteskan 3 tetes pada setiap bahan makanan.
Setelah beberapa saat, kita dapat melihat terjadinya perubahan warna pada bahan makanan yang telah kita tetesi dengan betadin. Yang pertama, pada beras terjadi perubahan biru kehitam-hitaman. Dan pada nasi juga terjadi perubahan warna biru kehitam-hitaman. Pada pisang terjadi perubahan warna menjadi menghitam. Dan pisang yang sudah direbus pun terjadi perubahan warna biru kehitam-hitaman. Pada kentang terdapat perubahan warna biru kehitam-hitaman. Dan kentang yang sudah direbus pun terjadi perubahan warna biru kehitam-hitaman. Teori yang mendasari percobaan bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah jika bahan makanan yang telah ditetesi dengan betadin berubah warna menjadi ungu atau biru kehitaman, maka itu menandakan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Tetapi, jika hasil akhirnya berwarna kuning kecoklatan, itu merupakan warna dari betadin itu sendiri, atau artinya bahan makanan itu tidak mengandung karbohidrat. Dari percobaan bahan makanan yang telah kita lakukan, semua bahan makanan yang telah kita uji mengandung karbohidrat. Karena terjadi perubahan warna biru kehitaman pada bahan makanan yang telah kita uji. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nasi, pisang, kentang yang mentah ataupun yang sudah kita rebus mengandung karbohidrat. Tetapi pada pisang, karbohidrat pada pisang yang masih mentah lebih sedikit dibanding pada pisang yang telah kita rebus. Karena terjadi perubahan warna pada pisang yang mentah lebih sedikit kehitaman daripada yang sudah kita rebus. Pada yang pisang yang telah kita rebus lebih tampak biru kehitamannya daripada pisang yang mentah. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Salilam Darni Sinabariba. Saya akan melakukan uji coba untuk mengetahui kandungan karbohidrat yang terdapat dalam bahan-bahan makanan. Untuk menguji kandungan karbohidrat dalam bahan makanan, bahan dan alat yang kita butuhkan adalah singkong yang mentah dan sudah di-slice tipis-tipis, kemudian singkong yang matang yang sudah dihancurkan, kemudian daun singkong yang mentah, ini sudah saya haluskan, kemudian daun singkong yang matang dan sudah saya haluskan, oatmeal yang mentah dan oatmeal yang matang yang tadinya sudah saya tambahkan air panas. Kemudian kita membutuhkan betadin dan beberapa sendok untuk mengaduk betadin dan bahan makanan nantinya. Untuk uji coba yang pertama, saya akan menambahkan beberapa tetes betadin ke singkong mentah yang sudah diiris tipis. Kita tunggu selama beberapa menit. Kemudian kita tambahkan beberapa tetesan betadin ke dalam singkong yang sudah matang dan sudah dihaluskan. Kemudian kita campur. Oke, ini dia hasilnya untuk singkong yang mentah dan singkong yang matang. Selanjutnya kita sambung dengan percobaan kedua, yaitu daun singkong. Di sini sudah tersedia daun singkong yang mentah dan sudah dihaluskan, dan daun singkong yang matang yang sudah saya haluskan. Kita tambahkan betadin ke masing-masing daun singkong ini.
Kita campur menggunakan sendok. Kemudian selanjutnya untuk daun singkong yang sudah matang, kita tambahkan betadinnya. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Ini dia hasil akhir untuk daun singkong. Percobaan yang selanjutnya adalah oatmeal. Di sini ada oatmeal yang mentah dan ada oatmeal yang sudah matang, yang tadinya sudah saya tambahkan air panas ke dalamnya. Pertama untuk oatmeal yang mentah dulu. Kita tambahkan betadine beberapa tetes. Perhatikan apa yang terjadi. Kita coba aduk menggunakan sendok. Sebenarnya tidak bisa diaduk. Begitulah perubahannya. Kemudian kita ke oatmeal yang matang. Kita tambahkan beberapa tetes betadine ke dalamnya. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Ini dia hasil akhir pada oatmeal yang matang. Pada uji coba kali ini saya gunakan yang namanya betadine. Nah, betadine mengandung bahan aktif yang bernama povidone iodin. Povidone iodin merupakan campuran dari larutan iodin dan natrium iodida. Bahan-bahan ini merupakan disinfektan atau antibakteria yang mampu mencegah pembusukan pada luka. Iodin juga merupakan bahan yang sangat aktif bereaksi dan dapat memunculkan warna. Salah satu penggunaan umum dari iodin atau betadine ini adalah untuk menguji kandungan karbohidrat atau amilum pada makanan. Ketika makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum ditetesi dengan betadine, reaksi yang terjadi ialah antara amilum dan iodinnya, sehingga menghasilkan warna ungu tua atau biru tua kehitaman. Percobaan yang pertama adalah singkong yang mentah dan singkong yang sudah matang. Pada singkong yang mentah, ketika ditetesi betadine akan menghasilkan seperti ini. Dan pada singkong yang sudah matang, ini lebih jelas lagi kelihatannya. Kenapa singkong ketika ditetesi betadine berubah warna menjadi biru tua kehitaman pekat? Itu karena di dalam singkong terdapat kandungan karbohidrat atau amilum yang tinggi, sehingga ketika direaksikan dengan betadine akan menghasilkan biru tua seperti ini. Kemudian percobaan selanjutnya adalah percobaan terhadap daun singkong. Daun singkong yang mentah dan yang sudah matang. Nah, di sini saya sudah haluskan. Ini sudah saya tambahkan dengan betadine, akan tetapi sama sekali tidak ada perubahan warna sama sekali. Ini karena
Di dalam daun singkong sama sekali tidak ada terkandung yang namanya karbohidrat ataupun amilum. Percobaan yang selanjutnya adalah percobaan terhadap oatmeal. Oatmeal yang mentah dan oatmeal yang sudah matang, yang sebelumnya sudah saya tambahkan air panas sebelumnya. Pada oatmeal yang mentah, ketika ditetesi betadin ke dalamnya, akan menghasilkan seperti ini. Warnanya berubah menjadi ungu kehitaman, lebih mendekati ke warna hitam. Kemudian di oatmeal yang sudah matang, yang sudah ditambahkan air panas, ketika ditambahkan iodin atau betadin menghasilkan seperti ini. Kalau di kamera tidak terlalu kelihatan, ini sebenarnya warna ungu tua. Hal ini terjadi karena di dalam oatmeal terkandung banyak karbohidrat dan juga amilum, yang ketika ditambahkan dengan iodin akan berubah warna menjadi ungu tua kehitaman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan melakukan uji coba terhadap 15 bahan makanan, yaitu ada 5 makanan pokok, 5 sayur-sayuran, dan 5 buah-buahan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji coba terhadap 3 bahan makanan, yaitu ada salak, kol, dan nanas. Adapun uji coba untuk membuktikan apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat adalah dengan meneteskan betadin. Nah, apabila setelah kita teteskan betadin, makanan tersebut berubah menjadi warna biru tua, itu berarti makanan tersebut mengandung karbohidrat. Namun apabila tidak berubah, maka makanan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya kita akan meneteskan betadin pada setiap makanan. Yang pertama ada nanas. Kita teteskan dengan betadin. Lalu di sini ada kol, kita teteskan juga dengan betadin. Lalu ada salak, kita teteskan juga. Nah, setelah diteteskan betadin, kita lihat perubahan warnanya. Kita lihat di sini nanas tidak terjadi perubahan warna, di kol juga tidak terjadi, dan salak juga tidak terjadi. Nah, setelah melakukan uji coba karbohidrat dengan betadin terhadap 3 makanan tadi, dapat disimpulkan bahwa salak, kol, dan nanas tidak mengandung karbohidrat karena semuanya tidak berubah warna menjadi warna biru tua. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Tua Kevin Jonathan Simanulang, mahasiswa PSPM 20E dengan NIM 420-331-1028 dari kelompok 2 Praktikum Kimia, ingin mengajak Anda sekalian untuk menguji kandungan karbohidrat dalam makanan sehari-hari yang sering kita jumpai seperti wortel, alpukat, dan bayam. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menguji dengan bantuan dari larutan betadin dengan peran yang sama dengan larutan Google, dan bahan yang akan kita uji memiliki 2 kondisi, matang dan mentah. Untuk wortel yang sebelumnya saya sudah persiapkan di sini, ada yang sudah direbus selama 3 menit dalam kondisi matang dan ada yang mentah. Begitu juga dengan bayam yang sudah direbus dengan air selama 3 menit dalam kondisi matang sekarang ini, dan ada juga yang mentah, dan juga alpukat yang matang yang sudah bisa dikonsumsi, yang sudah ranum, dan ada yang mentah. Nah, dalam situasi ini kita akan mengujinya dengan cara meneteskan larutan reaksi ini ke dalam semua bahan-bahan ini. Yang pertama akan kita mulai dengan semua bahan yang matang. Ketika yang ada di hadapan saya ini yang paling depan, wortel yang matang, alpukat yang matang, dan bayam yang sudah direbus sampai matang. Pertama, kita teteskan tetesan betadin ini ke dalam larutan makanan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira 5 tetes sampai memberikan pengaruh yang berdampak kepada si makanannya. Begitu juga dengan si alpukatnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan juga bayam yang sudah matang.
1, 2, 3, 4, 5. Karena reaksi ini tidak langsung bereaksi pada saat zat reaksi ini diteteskan ke dalam zat bahannya, kita harus menunggu beberapa saat. Namun sebelum itu kita juga meneteskan zat reaksi ini ke dalam bahan makanan yang mentah. Seperti wortel yang mentah ini, kita teteskan dengan jumlah yang sama supaya kita memperoleh data yang lebih kuat, dan juga untuk ke alpukat yang mentah ini, dan juga yang terakhir pada bayam yang sudah saya siapkan di sini dalam kondisi mentah, tidak direbus seperti yang ada di depan. Sebelumnya, semua bahan yang sudah saya persiapkan sini saya bubuhkan sedikit air untuk mengangkat semua kandungan yang ada di dalamnya, sedikit saja. Dan untuk saat ini kita harus menunggu beberapa saat. Nah, sekarang kita lihat apakah tetesan betadin ke dalam makanan ini memberikan perubahan warna yang menandakan adanya kandungan karbohidrat di dalam makanannya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah sayuran wortel. Bila kita lihat lebih detail bahwa sayuran wortel ini tidak mengalami perubahan warna setelah ditetesi larutan betadin. Warna yang diberikan setelah dicampurkan larutan betadin tidak mencolok. Ini menandakan bahwa kandungan karbohidrat di dalamnya terbilang rendah ataupun di bawah rata-rata. Kita lanjut ke dalam sayuran, maksud saya buah alpukat. Nah, bahkan pada buah alpukat ini larutan betadinnya masih menggenang di atas buah alpukat yang dihancurkan. Nah, ini menandakan tidak jauh berbeda dengan hasil campuran sebelumnya. Ini menandakan bahwa kandungan karbohidrat di dalam larutan alpukat ini masih di bawah rata-rata atau terbilang sedikit. Kita beralih kepada sayuran yang sudah dimasak. Sayuran bayam ini yang sudah dicampur dengan tetesan betadin juga tidak memberikan perubahan warna yang jelas, bahkan hampir tidak ada. Ini menandakan bahwa dalam kandungan karbohidrat dalam sayuran bayam yang sudah dimasak mendekati nol, ataupun bisa kita katakan hampir tidak ada. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan sayuran-sayuran ataupun buah-buahan yang mentah atau tidak dalam kondisi tidak matang? Yang pertama, kita lihat bersama pada sayuran bayam yang mentah ini. Ada efek warna ungu yang gelap yang sedikit lebih jelas dibandingkan sayuran yang sudah dimasak tadi. Sayuran bayam yang sudah dimasak sebelumnya tadi. Nah, kita beralih kepada buah alpukat yang mentah ini. Warna yang diberikan tidak jauh berbeda dengan warna makanan, maksud saya warna buah alpukat yang sudah matang tadi. Bedanya di sini kandungan larutan betadinnya tidak menggenang di atas daging alpukatnya karena daging alpukatnya masih mentah. Nah, kita beralih pada larutan wortel yang mentah ini. Nah, sangat jauh berbeda dengan bila kita bandingkan kedua makanan ini. Yang ada di sebelah kanan saya ini adalah yang sudah dimasak, yang sebelah kiri saya ini adalah wortel yang sudah masih dalam kondisi mentah. Nah, bila kita lihat perubahan warna yang dialami, kita bisa pastikan bahwa pada wortel yang sudah matang ini, yang maksud saya yang masih mentah ini, perubahan warna yang ditampilkan setelah ditetesi oleh larutan betadin lebih mencolok. Ini kita bisa amati bersama bahwa larutan betadinnya benar-benar memberikan warna yang berbeda daripada ketika diteteskan kepada wortel yang sudah dimasak. Ini membawa kita pada kesimpulan bahwa hampir semua sayuran yang ketika sudah dimasak atau melalui proses perebusan di atas suhu yang tinggi,
hampir kehilangan sebagian besar kandungannya, termasuk kandungan karbohidratnya. Nah, setelah itu bisa kita simpulkan bersama pada kesimpulan akhir dari percobaan ini bahwa dari ketiga makanan ini, dari kedua sayuran dan satu buah ini, ketiga-tiganya memiliki kandungan karbohidrat yang rendah. Nah, itulah akhir dari percobaan kali ini. Untuk percobaan dengan bahan makanan yang lainnya akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.